Ah, Sono. wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Nur Amalia selaku dosen pengampu mata kuliah PTTSD dan juga seluruh rekan-rekan mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Agus Puta, Ketua dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang model-model pembelajaran tematik. Untuk anggota dari kelompok 2 itu sendiri, yang pertama ada Fairuz Nurul Izzah dengan NIM akhir 012. Kemudian Sabila Aulia Fajri dengan NIM akhir 013, Belinda Hoirunisa NIM akhir 018, saya sendiri Ahmad Agus Putra NIM akhir 028, Salsabila Nur Mindandi dengan NIM akhir 032, Shirley Dwi Santoso NIM akhir 035, dan Erni Wijayanti dengan NIM akhir 045. Pengertian dari pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang melibatkan beberapa pelajaran, bahkan lintas rumpun dari pembelajaran yang diikat dalam tema-tema tertentu. Pembelajaran ini juga melibatkan beberapa kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator dari suatu mata pelajaran atau bahkan beberapa mata pelajaran. Nah, di dalam pembelajaran tematik juga memiliki model pembelajaran tematik. Pengertian dari model pembelajaran tematik merupakan kegiatan belajar mengajar dengan memadukan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Model-model pembelajaran yaitu ada yang pertama model penggalan atau fragmented, yang kedua yaitu model connected, yang ketiga model nested atau sarang, dan yang keempat model urutan atau rangkaian sequence, yang kelima model share atau bagian, yang keenam model jaring laba-laba atau wibit, yang ketujuh model threaded, yang kedelapan model keterpaduan integrate, dan yang kesembilan model immersed atau terbenam, dan yang ke-10 model network. Selanjutnya, yang pertama ada model fragmented atau model penggalan, yaitu ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Contohnya, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Yang kedua, model connected atau model ini terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain. Baik, kemudian yang ketiga ada model nested. Model nested merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konten ataupun konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Jadi di sini hanya ada satu mata pelajaran, namun di dalam satu mata pelajaran tersebut terdapat beberapa keterampilan seperti keterampilan sosial, keterampilan berpikir, dan juga keterampilan mengorganisasikan. Kemudian yang keempat ada model sequence, merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara parsial. Jadi dalam model sequence ini terdapat dua mata pelajaran, namun pembahasannya memiliki makna yang sama. Jadi untuk kedepannya tidak akan mengulangi mata pelajaran yang sama lagi. Selanjutnya yang ke-5 yaitu model share. Model share merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih.
Model ini bila diterapkan dalam proses pembelajaran disiplin ilmu seperti matematika dan ilmu pengetahuan alam, sama-sama menggunakan pengumpulan data dan grafik. Model pembelajaran SHARE dalam pembelajaran terpadu ini merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya tumpang tindih ide-ide atau konsep yang ada pada dua mata pelajaran atau lebih. Dalam model ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu antara lain sebagai tahap awal menuju tipe pembelajaran terpadu yang lebih kompleks dengan 4 disiplin ilmu. Yang kedua, konsep yang dikaji lebih mendalam. Yang ketiga, hanya 2 bidang kajian saja yang dikaitkan, sehingga pemahaman tentang materi lebih mendalam. Yang keempat, dengan pasangan bidang kajian memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam pada saat menyampaikan konsep yang tumpang tindih. Kelemahannya yaitu waktu yang diperlukan untuk mengembangkan tipe ini cukup lama. Kedua, dalam penyusunan proses pembelajaran tipe SHARE memerlukan kompromi dan kerjasama serta kepercayaan dalam tim. Yang ketiga, pada tahap awal pengintegrasian dua disiplin ilmu ini memerlukan komitmen dari partner. Yang keempat, untuk mendapatkan konsep yang tumpang tindih diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Yang keenam yaitu model Webert. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Setelah tema tersebut disepakati, dikembangkan melalui sub-sub temanya dengan memerhatikan kaitannya dengan bidang-bidang studi. Model ini merupakan suatu pola belajar mengajar dalam pembelajaran terpadu yang menggunakan topik atau tema untuk memadukan dan mengaitkan beberapa konsep yang saling terkait menjadi satu paket pembelajaran. Keunggulan pada model ini adalah memotivasi dan memudahkan siswa melihat keterkaitan kegiatan dan gagasan tanpa melihat batas-batas pemisah antar pelajaran. Pada model Webert ini, pembelajaran dimulai dari suatu tema atau subtema yang diramu dari beberapa mata pelajaran. Kelebihan dari model ini yaitu penyeleksian tema dapat ditentukan sesuai dengan minat anak agar termotivasi untuk belajar. Yang kedua, lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman mengajar. Yang ketiga, lebih mudah dalam perencanaannya. Yang keempat, pendekatan tematik dapat memotivasi anak. Dan yang terakhir yaitu dapat memberikan kemudahan bagi siswa dalam melihat kegiatan-kegiatan yang saling terkait. Sedangkan kelemahannya yaitu, yang pertama, sulitnya penyeleksian tema sehingga ada kecenderungan untuk merumuskan tema yang dangkal, dan yang kedua yaitu guru lebih terpusat pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Model treated adalah model pembelajaran yang memfokuskan pada metakurikulum yang menggantikan atau yang berpotongan dengan inti subjek materi. Metakurikulum adalah keterpaduan dan kontrol terhadap keterampilan, strategi berpikir, dan pembelajaran yang melampaui konten materi pembelajaran atau bahan pembelajaran. Jadi, materi kurikulum dari berbagai mata pelajaran terfokus untuk mengembangkan salah satu keterampilan atau satu kemampuan metakurikulum dibentuk melalui sejumlah mata pelajaran. Dengan model treated ini, kita dapat memperoleh keterampilan berpikir, keterampilan bekerja sama, keterampilan belajar, keterampilan sosial, dan sebagainya. Keterampilan ini pada intinya akan dihubungkan melalui isi standar kurikulum yang ada. Namun, untuk kekurangan pada model ini masih diperlukan adanya kurikulum lainnya. Hubungan isi atau makna dalam lintas bidang studi sama sekali tidak ditujukan dengan jelas atau gamblang, tetapi mata pelajaran tetap statis dan hubungan antara berbagai pokok. Lalu ada model integrated adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi. Model ini dengan cara menggabungkan bidang lainnya studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan keterampilan, konsep dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran. Integrated model dikenal juga sebagai sistem perorganisasian materi yang memadukan berbagai materi, mata pelajaran ke dalam satu fokus perhatian. Batas-batas pelajaran sudah tidak nampak atau terjadi fusi, karena diambil dari setiap mata pelajaran bukan strukturnya, sehingga substansi bahasanya yang diperlukan untuk membahas suatu topik.
Dengan demikian, dalam proses pembelajaran tidak mengedepankan nama-nama mata pelajaran, tapi isi-isi mata pelajaran yang dimanfaatkan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif dan terintegrasi. Untuk kelebihan dari model integrated adalah memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan dan keterhubungan di antara berbagai mata pelajaran. Lalu untuk kekurangan dari model integrated ini adalah model yang sangat sulit diterapkan secara penuh karena guru harus terampil, percaya diri, dan menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang sangat diprioritaskan. Selanjutnya ada model implicit atau terbenam, yaitu model pembelajaran yang melibat beberapa mata pelajaran dalam satu proyek, yaitu misalnya seseorang mahasiswa yang memperdalam ilmu kedokteran, maka selain biologi, kimia, komputer, juga harus mempelajari fisika, dan setiap mata pelajaran tersebut ada kesatuannya. Penerapan lainnya yaitu di kelas 5 SD, misalnya pada materi pencemaran udara dapat dijelaskan pada materi pelajaran IPA, PKN, Bahasa Indonesia, dan Seni Rupa. Materi tersebut membahas tentang IPA, yaitu pernapasan pada manusia, dan yang kedua ada PKN, peraturan pemerintah bahasa Indonesia, yaitu menceritakan hasil pengamatan, dan selanjutnya ada model network, yaitu model network adalah model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya, sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Selanjutnya yaitu model pembelajaran tematik yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama yaitu pembelajaran jaring laba-laba atau spiderwebber. Pembelajaran jaring laba-laba ini merupakan pendekatan tematik sebagai pemandu bahan. Pendekatan ini pengembangan dimulai dengan menentukan tema tertentu atau tema bisa ditetapkan dengan negosiasi bersama siswa. Tapi dapat pula dengan cara didiskusikan bersama guru-guru. Nah, setelah tema tersebut disepakati, dikembangkan sub-sub temanya dan dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang-bidang studi. Dari sub-sub tema tersebut, akhirnya aktivitas belajar yang harus dilakukan siswa akan tercapai. Model yang saat ini digunakan di sekolah yaitu model pembelajaran tematik integrate. Kenapa model pembelajaran tematik integrate? Karena di dalam pembelajaran terpadu ini beberapa mata pelajaran yang dikaitkan dalam satu tema tanpa ada batasan satu pembelajaran dengan pelajaran lain. Subtema dilakukan setiap hari tanpa jadwal pelajaran yang hanya jam pelajarannya ditekankan. Penilaian dilakukan secara keterpaduan untuk setiap mata pelajaran dan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi dari kelompok kami yaitu pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang melibatkan beberapa pelajaran yang dikaitkan dalam tema-tema tertentu. Model-model pembelajaran tematik ada beberapa yaitu yang pertama model fragmented, yang kedua model connected, lalu model nested, model urutan atau rangkaian sequence, model share, model weighted, model threaded, model keterpaduan, model immersed, model networked.
Untuk model pembelajaran tematik yang diterapkan di Indonesia yaitu model pembelajaran jaring laba-laba, Spiderwebet, dan pembelajaran terpadu integrate. Ini merupakan daftar pustaka yang kita ambil dari beberapa jurnal dan buku. Baiklah, sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam perbuatan maupun saya juga ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.